Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, terima kasih ya sudah nonton lagi channel aku. Kali ini saya akan membahas sistem pencatatan dan pelaporan terpadu Puskesmas lagi. Karena pada video ini saya akan membahas langsung pada proses-proses pencatatan dan pelaporan dari tingkat puskesmas hingga ke tingkat pusat. Jadi pada video ini saya tidak akan lagi membahas pengertian, manfaat, dan lain-lainnya. Karena itu saya sudah bahas di part 1-nya dan part 2-nya. Teman-teman bisa lihat di sana jika belum nonton. Sebelum kita mulai materi, bagi teman-teman jangan lupa subscribe dulu channel aku agar aku tambah semangat buat video-video selanjutnya. Dan jika kalian suka pada video ini, kalian bisa like, kalian juga bisa komen di bawah konten apa selanjutnya yang akan saya buat. Dan kalian jangan lupa share ke semua sosial media yang kamu punya dan nyalakan notifikasi lonceng agar kamu tidak ketinggalan video-video aku selanjutnya. Selamat belajar. Pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai ruang lingkup sistem pencatatan dan pelaporan terpadu Puskesmas. Sistem pencatatan dan pelaporan terpadu Puskesmas dilakukan oleh semua puskesmas, termaksud puskesmas pembantu dan puskesmas keliling. Pelaporan dilakukan secara periodik, yaitu antara bulanan, triwulan, semester, dan tahunan. Pencatatan dan pelaporan mencakup pertama itu data umum dan data demografis wilayah kerja puskesmas. Kedua yaitu data ketenagaan di puskesmas, dan yang ketiga data sarana yang dimiliki puskesmas. Dan yang keempat itu data kegiatan pokok puskesmas, yaitu 18 upaya pokok baik dalam gedung maupun di luar gedung puskesmas. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam sistem pencatatan dan pelaporan terpadu antara lain itu pertama, mengkompilasi data dari puskesmas, kedua, mentabulasi data upaya kesehatan yang dilakukan, ketiga, menyusun kartu indeks penyakit, keempat itu menyusun sensus harian, mengelola data kesakitan. Kelima, mengkaji dalam bentuk narasi, tabel, grafik sesuai dengan kebutuhan. Keenam, yaitu melakukan analisa untuk kebutuhan pemantauan, intervensi, serta perencanaan di masa mendatang. Serta ketujuh itu membuat peta wilayah puskesmas termaksud sarana kesehatannya. Pengorganisasian sistem pencatatan dan pelaporan terpadu di puskesmas, yaitu pertama, bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmas. Tugas penanggung-jawaban adalah memberikan bimbingan kepada koordinator-koordinator sistem pencatatan dan pelaporan terpadu dan para pelaksana kegiatan di puskesmas. Selain adanya kepala puskesmas, ada juga namanya koordinator, yaitu petugas yang ditunjuk oleh kepala puskesmas. Koordinator sistem pencatatan dan pelaporan terpadu bertugas pertama itu mengumpulkan laporan dari masing-masing pelaksana kegiatan. Kedua, bersama dengan para pelaksana kegiatan membuat laporan bulanan SP2TP dan mengirimkannya ke Dinas Kesehatan Dati 2 paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Ketiga, bersama dengan para pelaksana kegiatan membuat laporan tahunan SP2TP dan mengirimkan laporan tersebut ke Dinas Dati 2 paling lambat 31 Januari tahun berikutnya. Keempat yaitu mengirim arsip laporan SP2TP dari masing-masing pelaksana kegiatan. Kelima yaitu bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan SP2TP kepada Kepala Puskesmas. Serta yang keenam yaitu mempersiapkan pertemuan berkala setiap 3 bulan sekali yang dipimpin oleh Kepala Puskesmas dengan pelaksana kegiatan untuk menilai pelaksanaan kegiatan sistem pencatatan dan pelaporan terpadu Puskesmas. Ketiga yaitu kelompok. Setelah adanya kepala puskesmas, koordinator, dan anggota selanjutnya itu adalah anggota SP2TP. Anggota ini adalah pelaksana kegiatan di puskesmas.
Pelaksana kegiatan di puskesmas ini dalam sistem pencatatan dan pelaporan terpadu bertugas pertama mencatat setiap kegiatan pada kartu individu dan register yang ada. Kedua, mengadakan bimbingan terhadap puskesmas pembantu dan bidan desa di desa. Ketiga yaitu melakukan rekapitulasi data dari hasil pencatatan dan laporan puskesmas pembantu serta bidan di desa menjadi laporan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Hasil dari rekapitulasi ini menjadi bahan untuk mengisi atau membuat laporan sistem pencatatan dan pelaporan terpadu. Keempat yaitu setiap tanggal 5 mengisi atau membuat laporan sistem pencatatan dan pelaporan terpadu puskesmas dari hasil kegiatan masing-masing dalam 2 rangkap dan disampaikan kepada koordinator sistem pencatatan dan pelaporan terpadu puskesmas. Rinciannya 1 rangkap untuk arsip, koordinator sistem pencatatan dan pelaporan terpadu puskesmas, dan 1 rangkapnya oleh koordinator SP2TP puskesmas, kemudian disampaikan ke Dinas Kesehatan Dati 2. Yang kelima yaitu mengelola dan memanfaatkan data hasil rekapitulasi untuk tindak lanjut yang diperlukan dalam rangka meningkatkan kinerja kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Keenam yaitu bertanggung jawab atas kebenaran isi laporan kegiatan. Proses pencatatan. Kegiatan pokok puskesmas baik dalam gedung maupun di luar gedung, puskesmas pembantu dan bidan desa harus dicatat. Bentuk pencatatan berdasarkan pada sasaran, yaitu catatan individu seperti catatan ibu, bayi, dan balita. Kemudian itu catatan keluarga, misalnya kesehatan keluarga tertentu, dan catatan masyarakat biasanya pada kegiatan survei komunitas apabila ditemukan masalah komunitas yang lebih diarahkan pada ibu dan anak serta balita. Bentuk catatan berdasarkan kegiatan yaitu pertama catatan pelayanan kesehatan anak, catatan pelayanan kesehatan ibu, catatan imunisasi, catatan kunjungan rumah, catatan persalinan, catatan kelainan, catatan kematian ibu dan bayi, catatan rujukan. Bentuk catatan berdasarkan proses pelayanan yaitu catatan awal atau masuk, catatan pengembangan bersih kemajuan atau perkembangan pelayanan, serta catatan pindah dan catatan keluar. Pencatatan tersebut berupa formulir standar yang telah ditetapkan dalam sistem pencatatan dan pelaporan terpadu puskesmas, yang terdiri dari rekam kesehatan keluarga, kartu tanda pengenal, kartu rawat jalan, kartu rawat tinggal, kartu penderita kusta, kartu indeks penyakit khusus kusta, kartu penderita TB paru, kartu indeks penyakit khusus TB paru, kartu ibu, kartu anak, kartu KMS balita, KMS anak sekolah, KMS ibu hamil, KMS usia lanjut, kartu tumbuh dan kembang balita, kartu rumah. Sedangkan register adalah formulir untuk mencatat atau merekap data kegiatan di dalam dan di luar gedung puskesmas yang telah dicatat di kartu-kartu dan catatan-catatan lainnya. Mekanisme pencatatan pada prinsipnya seorang pasien yang berkunjung pertama kali atau kunjungan ulang ke puskesmas harus melalui loket untuk mendapatkan kartu tanda pengenal atau mengambil berkasnya dari petugas loket. Pasien tersebut disalurkan pada unit pelayanan yang dituju. Apabila pasien mendapat pelayanan kesehatan di luar gedung puskesmas, maka akan dicatat dalam register sesuai dengan pelayanan yang diterimanya. Berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Masyarakat nomor 590 /BM-DJ-Info-5/96 diberlakukan formulir laporan yang baru. Kebutuhan Dati 2 dan Dati 1 diberikan kesempatan mengembangkan laporan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan atau beban kerja di
puskesmas. Formulir laporan dari puskesmas ke daerah tingkat 2 sebagai berikut ini. A. Laporan bulanan. Yaitu laporan bulanan terdiri dari pertama data kesakitan dengan ditandai dengan huruf LB1, data obat-obatan LB2, data kegiatan gizi kayak KB, imunisasi, pengamatan penyakit menular ditandai dengan LB3, dan data kegiatan puskesmas di LB4. B. Laporan sentinel. Pertama itu laporan bulanan sentinel yang ditandai dengan LB1S. Memuat data penderita penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, diare menurut usia dan status imunisasi. Puskesmas yang membuat LB1S adalah puskesmas yang ditunjuk biasanya satu puskesmas dari tiap dati 2. Dengan periode laporan bulanan dilaporkan ke Dinas Kesehatan dati 2, dati 1, dan pusat. Kedua yaitu laporan bulanan sentinel atau biasa disingkat LBS2S, memuat data KIA, gizi, tetanus neonatorium, dan penyakit akibat kerja yang diberikan ke Dinas Kesehatan dati 1, dati 2, dan pusat. Ketiga yaitu laporan tahunan meliputi data dasar puskesmas, data kepegawaian, dan data peralatan. Mekanisme pelaporan adalah dari laporan dati 2 dikirim ke Dinas Kesehatan dati 1 Kanwil Departemen Kesehatan Provinsi dan Pusat dalam bentuk rekapitulasi laporan SP 2TP meliputi yang pertama itu laporan triwulan yang meliputi hasil entry atau data rekapitulasi laporan data LB1 itu data kesakitan, LB2 itu data obat-obatan, dan LB3 itu mengenai KIA, gizi, dan lain-lain, dan yang data keempat itu LB4 itu mengenai data kegiatan puskesmas. Sedangkan laporan tahunan ada beberapa hasil entry atau data rekapitulasi laporan yaitu LT1 atau data dasar puskesmas, LT2 yaitu data kepegawaian, dan LT3 data peralatan. Berikut yang akan kita bahas yaitu mengenai frekuensi pelaporan. A. Laporan dari puskesmas ke dati 2 menggunakan formulir standar yang terdiri dari pertama, laporan LB1, LB2, LB3, dan LB4 dilakukan setiap bulan dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, kemudian dikirim ke Dinas Kesehatan dati 2. Khusus laporan LB2 atau data dan data LB2S yaitu data mengenai KIA, gizi, dan lain-lain itu dikirim ke Dirjen Binkesmas. Yang ketiga itu laporan tahunan LT1, LT2, LT3 dikirim selambat-lambatnya tanggal 31 Januari tahun berikutnya. Khusus untuk laporan LT2 atau data kepegawaian hanya diisi bagi pegawai yang baru atau belum pernah mengisi formulir data kepegawaian. Bagian B itu laporan dari dati 2 ke dati 1 dan pusat dalam disket hasil entry data atau rekapitulasi dari laporan SP2TP. Frekuensi laporan adalah pertama yaitu laporan triwulan dikirim paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya dari triwulan yang dimaksud kepada Kepala Dinas Kesehatan dati 1, Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Provinsi, Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Ceki Dirjen Binkesmas. Kedua itu laporan tahunan yang dikirim paling lambat akhir bulan Februari dari tahun berikutnya kepada Kepala Dinas Kesehatan dati 1, Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Provinsi, dan Departemen Kesehatan RI Ceki Dirjen Binkesmas. Selanjutnya itu mekanisme pelaporan. Pertama itu pada tingkat puskesmas. Laporan dari puskesmas pembantu dan dari bidan di desa disampaikan ke pelaksana kegiatan di puskesmas.
Pelaksana kegiatan merekapitulasi data yang dicatat baik dalam gedung maupun di luar gedung serta laporan yang diterima dari puskesmas pembantu dan bidan di desa. Hasil rekapitulasi oleh pelaksana kegiatan dimasukkan ke formulir laporan dalam 2 rangkap untuk disampaikan kepada koordinator sistem pencatatan dan pelaporan terpadu puskesmas. Hasil rekapitulasi oleh pelaksana kegiatan kemudian diolah dan dimanfaatkan untuk tindak lanjut yang diperlukan dalam rangka meningkatkan kinerja kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. B. Tingkat Dati 2. Pengolahan data sistem pencatatan dan pelaporan terpadu di Dati 2 menggunakan piranti lunak yang ditetapkan oleh Departemen Kesehatan. Laporan SP2TP dari Puskesmas yang diterima oleh Dinas Kesehatan Dati 2 sebagai koordinator SP2TP Dati 2 kemudian disampaikan kepada Kepala SPTP 2 yang akan direkapitulasi atau di-entry datanya. Hasil rekapitulasi data tersebut kemudian setiap tanggal 15 akan disampaikan ke pengelola program Dati 2. Hasil rekapitulasi data tersebut juga akan dikorelasi dan diolah dan dimanfaatkan sebagai bahan untuk umpan balik, bimbingan, teknis ke puskesmas, dan tindak lanjut yang diperlukan dalam rangka meningkatkan kinerja program. Hasil rekapitulasi dan entry data juga setiap 3 bulan dibuatkan dalam 3 disket untuk dikirim ke Dinas Kesehatan Dati 1, Kanwil Departemen Kesehatan Provinsi, dan Departemen Kesehatan Ceki Direktorat Jenderal Pembinaan Kesehatan Masyarakat. C. Tingkat Dati 1. Pengolahan dan pemanfaatan data SP2TP dari Dati 1 mempergunakan piranti lunak yang sama dengan data Dati 2. Laporan dari Dinas Kesehatan Dati 2 kemudian diterima oleh Dinas Kesehatan Dati 1 dan Kantor Wilayah Departemen Kesehatan sebagai koordinator tim SP2TP. Dalam bentuk disket kemudian diteruskan kepada pelaksana SP2TP untuk dikompilasikan atau direkapitulasi. Hasil dari kompilasi tersebut kemudian disampaikan kepada pengelola data Dati 1 atau Kanwil Departemen Kesehatan untuk diolah dan dimanfaatkan dalam rangka tindak lanjut, bimbingan, dan pengendalian yang diperlukan. Hasil kompilasi yang telah diolah diumpan balik ke Dinas Kesehatan Dati 2. D. Tingkat Puskesmas. Hasil olahan yang dilaksanakan oleh Dirjen Pembinaan Kesehatan Masyarakat paling lambat 2 bulan setelah berakhirnya triwulan tersebut disampaikan kepada pengelola program terkait dan pusat data kesehatan untuk dianalisis, dimanfaatkan, dikirim ke Kanwil Departemen Kesehatan Provinsi sebagai umpan balik. Sekian dulu video dari saya, semoga video kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Bye!